Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tafsir surat Al-Baqarah ayat 250, 251 sampai 252. Masih tentang jihad, masih tentang Bani Israel. Topik yang akan dibahas dari ini adalah Allah tuh melindungi kaum-kaum yang lemah di muka bumi ini. Allah memberikan enabler. Allah memberikan cara-cara supaya kaum yang lemah ini bisa mengalahkan musuhnya yang lebih kuat. Kemudian Allah mempergilirkan kekuasaan di antara manusia, dan kaum yang terbelakang mudah saja Allah berikan supaya menjadi leading, menjadi maju dengan cara-cara yang Allah berikan contohnya dalam ayat ini. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma barazu lijaluta wa junudihi قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Dan tatkala pasukan dari Talut ini bisa melihat pasukan Jalut, mereka melihat jumlah yang tidak seimbang, mereka berkata, orang-orang yang sudah diuji kesabarannya dengan beberapa level ujian ini berkata, Rabbana afrigh alaina sabra, ya Allah, berikanlah kepada kami sabar. Mereka sudah sabar dalam ujian pertama, ujian kedua. Nah, di depan mereka itu adalah ujian kesabaran yang lain. Hati ini, hati manusia, hati ini takut. Hati ini takut mati dalam perang, apalagi harta yang manusia, apalagi kepemilikan manusia yang paling berat untuk dikorbankan, nyawa kan. Semua manusia takut mati, sehingga mereka minta kepada Allah supaya diberi kesabaran. Wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin, dan kokohkanlah kaki-kaki kami ini supaya kami nggak lari. Maksudnya itu supaya kami nggak melarikan diri dari peperangan. Musuh terlalu kuat, terlalu banyak, teknologi terlalu canggih. Mereka nggak tahu gimana cara mengalahkannya, tapi mereka meminta kepada Zat yang memiliki kerajaan langit dan bumi ini agar membantu mereka untuk melawan orang-orang kafir. Mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan ini bermanfaat bagi mereka, baik mereka kalah atau mereka menang, karena mereka semua melakukan ini demi Allah. Fahazamuhum biiznillah. Pasukan kecil ini, maka mereka, saya mulai dari arti dulu. Maka mereka mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah. Jadi akhirnya pasukan kecil ini bisa mengalahkan pasukan Jalut yang besar dengan izin Allah. Allah yang maha, Allah Al-Aziz, Al-Malik, Allah yang maha perkasa, yang memiliki kerajaan langit dan bumi ini gampang saja, senang saja buat Allah untuk menentukan siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Nah, kemudian disebutkan wa qatala Dawudu Jaluta sebelum stop di sini dulu, dan membunuh Dawud. Jadi Jalut, panglima dari musuh ini, dibunuh oleh pemuda namanya Dawud.
Kalau dalam cerita yang terkenal di Google adalah David melawan Goliath. Goliath adalah representasi dari sosok yang kuat badannya, kekar, besar, melawan Daud, pemuda, kurang pengalaman, kecil, tapi dia punya teknologi, dia bisa membunuh Jalut ini dengan teknologi. Di sini juga diterangkan bahwa ilmu Allah meninggikan ilmu di atas kekuatan. Jadi di pasukan kecil ini cara Allah memenangkannya, Allah letak seorang pemuda yang namanya Daud, nobody, bukan siapa-siapa, tapi dia menjadi penentu kemenangan pasukan kecil ini atas pasukan besar. Faham sampai sini? Itu cara Allah memenangkan, mempergilirkan kekuasaan. Tidak pernah diduga oleh manusia. Wa atahu Allahul mulka wal hikmah wa 'allamahu mimma yasha. Dan Allah memberi Daud kerajaan. Jadi Allah memberikan Daud kerajaan setelah pasukan Bani Israel bisa mengalahkan Babilonia, menguasai daerahnya kembali. Talut menjadi raja, mengambil kekuasaan Yahuda. Nah, setelah Talut wafat, Daud diangkat oleh kaumnya menjadi raja. Itulah cara Allah memberikan kerajaan kepada siapa yang dikehendakinya. Daud ini bukan siapa-siapa. Allah berikan alasannya supaya Daud ini naik ke atas. Dan tidak cuma itu saja, Allah memberikan Daud ini hikmah. Hikmah ini ilmu-ilmu kenabian, ilmu-ilmu yang tinggi. Dan Allah mengajarkan dari apa-apa yang Dia kehendaki. Allah berikan kemampuan buat Daud untuk melunakkan besi, dan dengan memiliki raja yang berpengetahuan, maka kaum Bani Israel ini terangkat, kerajaan ini menjadi kuat. Kita selalu berharap kan raja kita, presiden kita, perdana menteri kita adalah orang-orang terbaik yang punya vision yang luas, punya pengetahuan, punya kemampuan leadership yang tinggi, kemampuan yang perfect untuk memimpin suatu negeri yang mengangkat derajat daripada negeri itu. Itulah cara Allah mengangkat Bani Israel. Kemudian Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Walaula daf'ullahin nasa ba'dhum bi ba'din lafasadatil ardu walakinnallaha dzu fadlin 'alal 'alamin." Dan seandainya Allah tidak menolak manusia, sebagian dari manusia terhadap yang lain, jadi Allah tidak membantu golongan yang lemah ini bisa mengalahkan yang kuat, maka rusaklah bumi ini. Bayangkan kekuasaan itu membawa kezaliman, membawa kesewenang-wenangan. Betul nggak? Orang-orang yang diberi kekuasaan, mereka terlalu lama, mereka cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu. Jadi di sini Allah mengatakan bahwa kan kalau Allah tuh nggak membantu kalian, manusia bersyukur. Kalau Allah tuh nggak membantu kalian, nggak memenangkan golongan lemah ini, maksudnya golongan kuat tuh di atas terus, hancurlah bumi, hancurlah tatanan bumi ini. Akan tetapi Allah mempunyai karunia
atas seluruh alam. Jadi Allah mempergilirkan kekuasaan menurut apa yang Allah kehendaki untuk menjaga keseimbangan alam ini. Yang di atas pasti satu saat ke bawah, yang di bawah insya Allah naik ke atas. Romawi, siapa yang sangka mereka akan hancur? Persia, sebesar itu siapa yang sangka mereka akan hancur? Dan kedua kerajaan besar ini dikalahkan oleh bangsa Arab yang notabene mereka nggak punya teknologi, bodoh, terpecah belah. Tapi hanya dalam berapa lama saja mereka bisa bersatu, mereka bisa mempunyai keberanian mengalahkan dua bangsa adidaya ini. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Itu adalah ayat-ayat Allah, kami bacakan kepadamu dengan benar. Wa innaka laminal mursalin. Dan sungguh dirimu Muhammad benar-benar salah seorang di antara nabi-nabi yang diutus. Nah, Rasulullah SAW itu latar belakangnya adalah dari bangsa Arab Quraisy yang tidak kenal baca tulis. Pengetahuan tentang Bani Israel, pengetahuan tentang Jalut, Talut, Daud ada di tangan Yahudi, ada di tangan ahli kitab, ada di tangan orang-orang pintar atau ulama Bani Israel. Tapi Muhammad tanpa latar belakang apapun bisa tahu dari mana datangnya informasi ini. Itu yang mau Allah sampaikan dalam ayat ini. Itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.